Muharram itu atau bahasa kitanya malam 1. Orang Jawa semua ngerti ya. Seorang Betawi ahli. Malam 1 Syuro kata orang malam yang sakral, banyak orang nyuci keris. Ya. Jadi benar kan? Banyak orang mandiin pusaka yang gak nempel Pak ya. Kalau nempel mas sering. Tuh, ibu nggak paham. Jadi malam 1 Syuro ini orang-orang ada yang berpikir pendapat malam yang sakral, bahkan mengatakan malam ini jangan kemana-mana bahaya. Kok bisa ada yang mengatakan seperti itu? Kita tarik ceritanya ini Pak. Dalam 1 Muharram ada tragedi di mana kita harus mengingat tragedi itu, karena tragedi itulah yang dialami oleh Rasul yang kita cintai, Nabi Muhammad SAW. Tragedi apa? Tragedi yang dimana Rasulullah SAW punya cucu yang disebut daripada Sayyidina Husain. Sayyidina Husain malam daripada 1 Muharram itu kepalanya dipenggal, copotin kepalanya, diputusin sama orang yang kafir. Sedihnya luar biasa Nabi Muhammad SAW. Istrinya sedih, bapak daripada Sayyidina Husain juga sedih, ibunya daripada Sayyidina Husain pun sedih. Siapa ibunya? Fatimah Zahra. Siapa bapaknya? Ali bin Abi Thalib. Nah, karena memang kita paham menuntut ilmu itu hari 1 Muharram itu adalah sejarahnya bagi keluarga Rasulullah itu sangat sedih, sehingga ulama-ulama kita membuat bagaimana ketika sudah ada di Indonesia ini 1 Muharram itu perayaan di mana-mana. Ada yang merayakan pakai kembang 7 rupa. Bahkan sebelum Islam datang ke Indonesia ada yang merayakan bukan hanya 1 Muharram, merayakan setiap malam-malam hitungan dia, menurut dia itu ada yang menggunakan 1 tumbal 1 orang, ada yang memberikan darah kepada makhluk yang lain. Itu sebelum Islam masuk. Tapi ketika Kanjeng Sunan para datang, sebelum Wali Songo datang, ada 2 ulama membawa Al-Quran ke Indonesia. Ada 2 ulama. Jadi Quran yang kita bawa ini, Bu, kita tahu itu nggak datang tiba-tiba dari langit turun ke Indonesia. Masih ada yang bawa. Siapa? Yang pertama yaitu daripada Syekh Subakir Kubro. Syekh Subakir Kubro dari Palestina, dari Persia, beliau datang ke Indonesia membawa daripada susunan Al-Quran yang sudah 30 juz masuk ke Indonesia. Diajarkan kepada murid-muridnya. Siapa muridnya? Salah satunya yaitu Kanjeng Sunan Kalijaga. Siapa lagi yang membawa Al-Quran itu? Yang kedua yang membawa Al-Quran ke Indonesia yaitu adalah Syekh Quratul Ain, atau disebut dengan namanya Syekh Hasanuddin Kerawang. Tahu Kerawang? Yang ada makomnya di sana, makam. Bedanya makam sama makom, Bu ya. Makam itu tempat orang meninggal dia beristirahat, disebut makam. Tapi kalau ada orang soleh, ibadahnya tekun, hatinya luar biasa, enggak menyakiti orang lain, dia disebut naik derajat, naik tingkat. Maka namanya bukan makam, tapi makom. Makam sama, kalau kita mau ziarah berarti ziarah ke makam. Tapi kalau ada orang dulunya dia cerdas, alim, sekarang lebih cerdas, lebih alim, disebut naik makom. Begitu. Nah, pertama Syekh Subakir Kubro bawa ke Indonesia Al-Quran, kemudian diajari para wali songo. Kemudian lagi Syekh Hasanuddin Karawang, atau disebut dengan Syekh Quratul Ain, membawa Al-Quran ke Indonesia.
Hijriah sudah lama. Banyak orang yang tidak mau belajar, ngikutin aja. Oh, ada acara, kita acara. Oh, ada acara, kita acara. Dan sesuai budayanya masing-masing. Dulu itu agama tertua itu Buddha dan Hindu. Setiap malam ini mereka ada yang ritual. Ada yang ngumpul di pura, ada yang ngumpul di situs-situs sejarahnya menurut dia, memberikan daripada bunga-bunga dan sebagainya macam. Karena ada seorang tokoh masyarakat orang Islam masuk ke Indonesia, tugasnya beliau ngapain? Perbaiki akidah yang sudah tertera di masyarakat. Nggak mungkin ujuk-ujuk mengatakan kamu bid'ah, kamu salah, kamu sesat. Nggak mungkin. Kalau seperti itu, pasti Islam yang ada di Indonesia tidak banyak seperti saat ini. Dengan apa caranya? Dengan mengambil ayat Al-Quran, bil mau'izatil hasanah, dengan kalimat, dengan nasihat yang baik. Bagaimana nasihatin ada agama yang tertua di Indonesia, Buddha dan Hindu, dengan ritualnya macam-macam, sedangkan seorang tokoh agama mempunyai sifat untuk dakwah, kemudian dia memasuki daripada adat tersebut. Wali Songo, kalau ibu tahu Wali Songo itu ada Sunan Kalijaga sendiri, pakaiannya beda, Bu. Kalau nggak percaya Google Wali Songo, lihat. Wali Songo, Songo itu apa? 9. Walinya ada 9. Kok ada 9 Pak Ustadz? Karena ditetapkan pada saat itu tugasnya masing-masing dari Sabang sampai Merauke. Kok disebutnya wali Pak Ustadz? Wali itu jatuhnya di tanah Jawa. Tapi kalau daerah-daerah Aceh gitu disebut dengan sultan, disebut dengan daripada syekh. Tapi karena jatuhnya beliau dakwanya di tanah Jawa disebut dengan wali. Nah, 9 wali itu pakaiannya yang berbeda satu. Siapa? Sunan Kalijaga. Bagaimana pakaiannya? Garis-garis antara hitam dengan coklat dan memakai ciri khas beliau yaitu belangkon. Kenapa beliau nggak mau memakai pakaian yang sunnah? Beliau berpendapat dengan sendirinya ketika beliau dikumpulkan para wali-wali yang lain. Wahai Raden Masyahid, kamu kok nggak mau mengikuti sunnah Rasulullah? Kenapa kamu nggak mau pakai imamah? Kenapa kamu nggak mau pakai jubah? Kenapa kamu nggak mau memakai yang lain seperti agama Islam? Apa kata Wali Songo? Apa kata Sunan Kalijaga? Saya berpakaian seperti ini lebih mudah untuk berdakwah di masyarakat bawah. Jadi bapak ibu kalau mau dakwah di masjid udah gampang, pakai peci, sorban, jubah, orang cium tangan. Tapi kalau kita dakwah dengan celana lepis, pakaian yang biasa aja, pakai topi, masuk ke dunia orang yang jauh dari agama, kita ngomong pelan-pelan sesuai dengan gayanya, insya Allah dia akan mudah menerima kita. Insya Allah Allah buka hati dia untuk menjadi lebih baik. Tapi jangan salahkan yang memakai daripada sunnah-sunnah Rasul. Apa? Para wali songo yang lain memakai juga daripada sunnah-sunnah, diantaranya sorban. Sorban ini sunnah Rasul, Pak. Ini jangan kira yang pakai cuma ustaz, yang pakai juga bapak-bapak. Sunnah ini. Sholat makainya ada yang begini, ada yang begini, ada yang, kalau yang begini ada, yang begini ada, yang begini ada, bahkan yang begini ada. Nah yang gak ada sanatnya itu yang begini, lebah 3 kayak kerudungan, tuh diginiin, gini, itu gak ada sanat. Yang ada sanatnya ke samping sini, jadikan kerudung. Yang kerudung itu bukan perempuan doang, sunnah. Dari mana itu? Daripada Rasulullah SAW. Kok bisa tahu ulama? Karena membaca daripada hadis Rasulullah SAW. Ustaz, kalau laki-laki pakai sorban, pakai segala macam sunnah-sunnah, perempuan pakai apa? Kalau perempuan pakai celak mata, Bu. Tahu celak mata, Bu? Apa sih namanya? Maskara ya? Ya, maskara yang mana sih? Makanya maskara santan, Bu.
Mas Dani. Celak mata tuh sifat pakai. Cuman jangan berlebihan. Kadang orang udah pakai sunnah sifat dipanjangin dikit bu. Mirip banget iblis. Pakai yang sewajarnya sunnah. Caranya bagaimana? Sebelah kanan dulu 3 kali diusap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 1. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. 2, 3. Terus kanan kiri habis. Kanan kiri 1, 2, 3. Sholawat. Dan itu pun ada diajarkan daripada guru, gak semerta-merta ngikutin. Nah Kanjeng Sunan Wali Songo ketika sudah ada agama tertua di Indonesia, Buddha dan Hindu, kemudian bagaimana untuk berdakwah dengan kalimat yang baik sehingga tidak mengganggu agama yang sudah ada. Dengan cara beliau datangi pelan-pelan, strategi daripada berdakwah membantu yang lemah. Di malam 1 Muharram pada saat itu banyak orang yang melakukan daripada ritual-ritual yang tidak diajarkan Rasulullah SAW. Oleh sebab itu beliau mengajarkan mengambil daripada hadis Rasulullah SAW. Malam 1 Muharram adalah di mana keluarga Nabi Muhammad SAW sedih. Ketika Rasulullah keluarganya sedih, ketika 1 Muharram apakah kita hura-hura? Tidak. Apakah kita membakar petasan? Tidak. Apakah kita merayakan dangdut? Tidak. Tapi luar biasanya ulama kita setiap jatuh 1 Muharram kita ngumpul di masjid, kita baca Al-Quran, kita baca tahlil, kita sholawat, kita ngagungi, dan kita bahkan ngaji di sini, yang itu hitungannya membanggakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita di sini bukan hura-hura, kita di sini bukan berbangga-bangga segala macam, bukan. Kita di sini justru menarik orang-orang yang pahamnya terdahulu, yang jauh daripada agama pada saat itu. Jadi Pak Ustadz, kalau ada orang meyakini malam 1 Syuro, malam 1 Muharram ini nyuci keris, kira-kira boleh apa enggak? Saya nanya sama ibu, Bu, ada orang Jawa, gak mungkin orang Betawi punya keris, gak mungkin. Orang Betawi punyanya golok. Iya apa ya? Golok ya? Orang Betawi punya golok, orang Jawa punya Pak Kris, mana Pak Kris? Orang Jawa punya keris bu. Cuman dia punya amanah dari orang tuanya almarhum terdahulu. Orang tuanya rajin sholat, cuman baca Quran nggak bisa, baca kitab nggak bisa. Tapi luar biasa kalau doa kabul. Punya keris orang Jawa, kemana-mana selalu bawa keris bu. Ngomong setiap malam 1 Syuro nanti ini mandiin turun menurun sampai saat ini. Kira-kira boleh apa enggak bu? Mandiin keris ntar malam boleh enggak? Hah? Kalau boleh aja alhamdulillah masih muridnya Ustadz Yani berarti. Kalau ada orang ngebahas gak boleh nyuci keris, gak boleh nyuci benda-benda, gak boleh. Sekarang umpamanya begini, keris ini benda yang antik, benda yang kita ada harganya. Kita mandiin 1 tahun sekali gak masalah. Kok gak masalah Pak Ustadz? Yuk kita punya mobil, kita cuci aja, gak masalah. Ya Pak, mobil berharga gak? Berharga. Kita mandiin ada hukumnya gak? Gak ada. Yang ada apa? Memperindah, membersihkan. Jadi jangan masalahkan mandiin keris salah. Yang disalahkan bagaimana? Mandi keris pakai darah bu. Itu gak boleh. Kalau pakai kembang-kembang boleh Pak Ustadz. Kembang juga ada filosofinya. Kembang 7. Kenapa 7 bu? Kenapa enggak 13? Kenapa enggak 14? Kenapa enggak 20? 7 itu adalah angka di mana ketika orang mendapatkan angka 7, dia akan mendapatkan keberuntungan. Sholat sehari semalam berapa rakaat bu semuanya? Ada 7-nya? Ada. Apalagi
7 itu kita alihin lagi ke dunia. Cristiano Ronaldo bisa hebat main bola, angkanya berapa Pak? Enggak mungkin 2. Kalau Messi berapa? 10. Rumah yang angka 7 pasti ke orang kaya Bu. Ada? Nggak ada ya? Jadi pas datang para alim ulama, para wali songo datang pada saat itu nggak mengatakan ini sesat, ini salah. Kalau seperti itu tidak akan banyak orang-orang Islam di Indonesia. Diubahlah dengan apa? Ya udah usah kita nyuci-nyuci seperti itu, boleh silakan masing-masing. Cuma kamu ngaji dulu. Ngajinya nggak mungkin kayak begini Bu. Ayo ngumpul di langgar, di musola, di masjid ngumpul. Bismillahirrahmanirrahim. Halal haram, nggak mungkin apa? Memakai daripada budaya. Pada saat itu di Jawa budayanya satu keris dilawan dengan yaitu wayang. Tahu wayang Bu? Wayang banyak karakternya. Ada namanya Semar, tahu Bu? Kalau mesem apa? Semar mesem. Itu pasti ibu dapetin bapaknya dulu pakai semar mesem ya. Karena udah bertahun-tahun luntur semar mesemnya, bapak jarang pulang. Sadar loh, gua nikah sama lu Neng. Karena semar mesemnya luntur. Jadi yang namanya karakter masing-masing wayang banyak. Itu pun diajari oleh daripada wali songo. Yaitu terutama Sunan Kalijaga. Namanya Raden Masyahid. Pak Ustadz, emang wali songo itu ada Pak Ustadz? Ada Pak. Kalau nggak ada makamnya. Ini jelas ada. Yang namanya wali songo itu ada. Dari Sunan Ampel sampai Sunan Kalijaga ada. Di mana adanya? Yaitu ada di masing-masing ketika beliau berdakwah. Ada yang di Ampel, ada yang di Kudus, ada yang di Jepara, ada yang segala macam. Bahkan untuk daripada sejarah tersebut kita harus melestarikan situs-situs budaya yang ditinggalkan oleh orang-orang terdahulu. Itu harus kita jaga. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan, ketika pada saat itu Rasulullah mengajarkan, wahai umatku, wahai umat Rasulullah, perbanyaklah kamu berziarah. Berziarah. Ziarah apa? Ziarah kubur. Pak Ustaz, saya baca hadis yang mana? Riyadhus Shalihin. Yang mana? Rasulullah di sini Pak Ustadz nahala, bahwasanya Rasulullah SAW melarang daripada ziarah. Benar Bu? Di hadis Rasulullah, di hadis Riyadhus Shalihin, Rasulullah SAW pernah ngomong, jangan kamu ziarah kubur. Pernah. Ini saya jawab pernah. Jadi Nabi ngomong, jangan kamu ziarah kubur. Pernah Nabi Muhammad. Tapi ketika Rasulullah SAW sebelum wafat 13 hari beliau sakit Bu, pinggang pundaknya. Jadi Rasulullah sakitnya itu pundak Pak. Bapak sakit gak ini? Itu udah 13 hari Bu. Kalau sakit ini 13 hari, kalau kaki udah 2 hari lagi Bu. Pada rematik agak tuh? 2 hari lagi berarti sembuh. Jadi Rasulullah 13 hari sakit, ininya sakit Bu. Sakit-sakit ngimamin subuh pingsan, ngimamin subuh pingsan. Nah ketika sebelum meninggal sambil sakit itu beliau keluar pagi hari dicari istrinya Aisyah. Ya suamiku ya Rasulullah, aina engkau di mana? Nanya ke sahabat, ya sahabat Rasulullah SAW, aina Rasulullah, di mana Rasulullah? Udah kira-kira setengah jaman Rasulullah datang, gembira Bu Aisyah. Ayang begitu. Kira-kira ibu nih, bapak udah lama gak pulang, 13 hari gak pulang Bu. Bu, bapak 13 hari gak pulang. Pas pulang kira-kira ibu seneng gak? Saya yakin ngomel. Ini kadang Pak, ya kadang Pak. Ini kalau saya ngobrol sama Ustaz Jani waktu masalah pernikahan, Ustaz kan beliau suka menikahkan orang. Beliau suka menikahkan, jadi bukan nikahin saja. Nah, menikahkan kan saya nikahin, kalau nikahin beda lagi. Saya nanya,
Ustaz, di 2023 ini dalam rumah tangga kira-kira banyak perceraian apa pernikahan? Tak sama. Pernikahan banyak tapi perceraian banyak. Bahkan kemarin di Bogor tuh habis acara resepsi pergi bu bininya. Nonton kagak? Saya mah di TikTok nonton. Itu saya kagak masuk akal bu. Dia kondangan, dia mau nikah, malamnya pergi bu. Itu bocah nyata apa kagak itu kawin ya? Nah ini kita buat pikiran bersama buat anak-anak kita Pak. Jangan sekedar nikah sah habis itu udah bodoh amat bocah bagaimana, salah juga kita. Makanya sebelum kita nikahkan kita kasih ilmu-ilmu pernikahan. Apa kata guru kita karena beliau banyak pengalaman di luar, tingkat dari perceraian di Indonesia tinggi daripada negara-negara lain. Alasannya apa Ustaz? Beliau jawab satu, bini ngomel mulu. Tanya ya Pak, iya Pak. Kenapa bapak-bapak mau? Sekarang jam berapa Ustaz? Jam 10 lewat, kenapa masih di masjid bu? Pulang diomelin sama bininya. Makanya dia lama banget di masjid bu. Kalau di rumah ngomel mulu bini Pak Ustaz, masjid aja ngaji tuh. Tapi alhamdulillah nongkrongnya masih di masjid. Lah ibu-ibu nggak pernah rajin ngaji. Belum baik Pak Ustaz, nongkrongnya mana tadi saya ngedebak bubung. Ibu main ibu-ibu soleha, amin ya robbal. Kelihatan buku, cakep-cakep. Ya bu, amin ya robbal. Saya nanya ibu cakep nggak bu? Cakep. Kira-kira di rumah begini pakaiannya? Bu Pak, nih saya kasih tahu Pak, ibu-ibu kalau ngaji rajin Pak. Kerudungannya paling cakep sebelum ngaji, 3 jam sebelum ngaji, bahkan subuh udah gosokin itu. Ya bu, besok mau ini nih, mau 1 Muharram, bu gosokin dulu subuh gosokin. Bu pakai minyak wangi dicariin, swap pakai pakaian rapi segala macam. Pulang dari ngaji mau tahu Pak? Assalamualaikum, pulang iya. Nih kerudung pertama kerudung. Buah. Mental lu baju Pak. Baju buah. Pakai dah baju dinas ya Bu ya. Bu, pakai baju dinas. Apa Pak Ustaz baju dinasnya? Daster. Mending dasternya cakep Pak, robek panjang banget Pak. Segini robek. Mending Pak Ustaz kalau robek mah 7 hari 7 malam udah ganti-ganti. Masak pakai daster itu, ngepel pakai daster itu, bersihin kamar mandi pakai daster itu, pasti tidur sama suami pakai daster. Langsung lagi ngomong, ini wangi apa nih? Gimana rumah tangga mau harmonis kalau seandainya perempuan tidak membahagiakan suami? Pak Ustadz, saya kepengen jadi istri yang soleha. Bagaimana Pak Ustadz? Kunci pertama, rajin ngaji. Ya Bu, insya kembali lagi di acara daripada 1 Muharram. Jadi di malam 1 Muharram ini, di mana kata Rasulullah SAW, siapa yang membaca doa akhir tahun, kemudian membaca doa awal tahun, tadi sudah dipimpin oleh Ustadz Yani, mudah-mudahan itu pasti Rasulullah SAW pasti dijawab oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Jadi untuk kita, dalam hadis Rasulullah SAW ditegaskan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab nama aslinya tahu Bu siapa? Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza. Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza. Jadi nama aslinya tuh Umar bin Khattab. Umar nama orangnya, bin Khattab nama bapak, bin Nufail bin Abdul Uzza. Bapak bin siapa harus tahu. Anak kasih tahu. Ntar anak diajarin, ayo belajar. Ya udah ilah hadratin Nabi Muhammad SAW, khusus almarhum bapak saya bin bapak Ono bin bapak Ono. Al-Fatihah. Lama-lama bin. Lalu udah lancar dong, nunggu gua mati kali itu. Diajarin untuk anak kita biar doain kita. Nah maksudnya apa dalam 1 tahun baru Islam ini Hijriah 1445.
Hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah diri kita sendiri sebelum datangnya hisab beneran. Hasibu qabla an tuhasabu. Hisab diri kita sendiri. Jangan hisab tetangga, jangan hisab orang lain. Hisab suami boleh gak bosan? Jangan hisab suami. Tiap hari dihisab mulu. Hisab tak? Hisab penyengir. Tahu paham hisab Pak? Hisab itu apa? Koreksi. Koreksi diri kita pribadi sebelum kita datangnya koreksi betulan. Emang koreksi betulan apa Pak Ustadz? Ketika kita ruh dan jasad kita pisah, nanti dikubur, kemudian datanglah hisab beneran. Kalau sudah hisab beneran tidak bisa mengelak Pak. Di dunia bisa bohong sama suami, suami bisa bohong sama istri. Di dunia kita bisa pakai pakaian ini, orang pada sanjungi kita, tapi nanti ketika pengadilan yang luar biasa dari Allah, hisab benar-benar dihisab, tidak sedikit pun mulut sanggup untuk bicara. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hafal Pak Yasin, Al-Kahfi banyak banget Bu. Ibu pernah baca Al-Kahfi? Pak Ustadz kan yang sunnahnya Al-Kahfi. Pak Ustadz silakan baca kalau mampu. Saya pernah baca Bu di pesantren Al-Kahfi itu pakai mic habis maghrib. Ternyata pas ajan isya nggak cukup. Nggak cukup. Yang cukup apa? Al-Ikhlas. Kadang kita nih sedikit karena ilmu kita banyak, kemudian melihat orang, wah kamu mami-maminnya Al-Ikhlas, payah. Ada cerita gini, ketika Rasulullah SAW mengimami, biasanya tuh kalau zaman Rasulullah dulu, Rasulullah yang imamin sholat tuh, sahabat enggak, pasti Rasulullah di Masjid Nabawi. Rasulullah imamin, bacaannya langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quran. Itu Rasulullah imamin. Nah seketika Rasulullah SAW lagi sibuk dengan yang lain di tempat yang berbeda, pasti masjid ini diisi. Ada sahabat Nabi ngimamin sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sampai selesai waladhdallin amin. Baca suratnya ini Bu, rakaat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Rakaat kedua Al-Ikhlas lagi. Sahabat yang baru belajar ngomong di belakang, uluh lagi. Wa aduin Nabi Muhammad begitu. Diaduin setelah sholat cari Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, sesungguhnya tadi sahabatmu ketika memimpin daripada sholat dia membaca surat Al-Ikhlas. Apa kata Rasulullah? Udah benar emang begitu? Iya ya Rasul. Kalau nggak percaya, minta dia sholat maghrib nih, dia baca surat Al-Ikhlas lagi. Ayo ikut. Ternyata dia setiap hari sholatnya baca surat Al-Ikhlas. Kalau dia jadi imam baca Al-Ikhlas terus, akhirnya apa? Rasulullah jadi makmum di belakang. Karena Rasulullah ummi, Rasulullah langsung bisa berdialog kepada Nabi Muhammad, kepada malaikat Jibril. Pas tuh imam sahabat baca surat Al-Ikhlas ngomong apa? Disampaikanlah oleh malaikat Jibril setelah daripada sholat, ya Rasulullah, sesungguhnya sahabatmu yang menjadi imam yang membaca surat Al-Ikhlas, Allah cinta kepada orang tersebut. Tuh. Maka kita ambil kajian kita ahlu sunnah wal jamaah apa? Orang ahlu sunnah wal jamaah kalau ngimamin sholat di mana-mana kagak panjang-panjang. Ini alasannya Bu. Kenapa? Karena orang yang sholat di masjid itu kepentingannya beda-beda habis sholat. Ada yang kosong waktunya dia mampu berzikir banyak. Ada yang buru-buru dia nggak mau ketinggalan sholat jamaah, tapi habis ini nanti ditungguin bininya suruh jajan cilok di Kirana. Assalamualaikum, assalamualaikum, doa, amin. Kita tanya, kenapa lu? Ini gua nganterin ke Kirana, terus dia marah-marah tuh. Makanya imam baca Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ayat itu pun Allah Ta'ala suka kepada orang tersebut yang membaca surat Al-Ikhlas. Ditarik lagi
sebagian tempat kalau baca tahlil nggak baca yasin. Biasanya kalau orang meninggal baca ya. Ini enggak, sebagian tempat apa? Baca surat Al-Ikhlas. Disebut dengan lu mau kemana? Siapa yang mati? Oh no. Lalu kurhuan. Begitu. Dia bacanya Al-Ikhlas, ada yang 100, ada yang lebih daripada itu. Emang ada hadisnya, Pak Ustaz? Ada. Bapak Ibu kalau mau percaya cari siapa orang membaca surah Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, sama seperti orang menghatamkan satu Al-Quran. Jadi Bapak Ibu kalau mau dapat pahala satu Quran hatam, baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali. Nah, kajian-kajian inilah, pengajian-pengajian inilah yang dapat mengubah daripada hati kita agar kita mengetahui kesalahan kita. Istri tahu salahnya, suami tahu salahnya. Setelah nanti masuk daripada tahun baru Islam, wajib satu sama lain saling meminta maaf. Lu mengaji mulu di masjid, tapi perilaku lu ngomongnya kasar banget. Gua dikata-katain mulu, ngaji marajin tapi ngomongin orang. Boleh nggak kayak gitu, Bu? Boleh, saya jawab. Nggak boleh, dia itu pada ngomongin. Boleh nggak Pak Ustaz? Boleh. Dosa tanggung masing. Nah, saya mau ngebolehin doang. Jangan dipikir begini, Bu. Ada pemikiran namanya pemikiran Khawarij. Dia ngajinya benar di Al-Mukim. Dia ngaji majelis taklimnya benar di majelis taklim per RT, baca yasin tahlil. Tapi setelah ngaji, dia ngomongin orang, dia ngata-ngatain orang, bahkan dia pernah zolimin orang. Jangan salahkan daripada tempat pengajiannya, salahkan daripada pribadinya orang tersebut. Karena kata Rasulullah SAW mengatakan al-insanu makhlukun wan nisyan. Manusia itu enggak lepas dari yang namanya salah dan lupa. Jadi kita jangan sampai ngaji mulu ngerasa paling benar, itu enggak boleh. Rasulullah enggak ngebolehin. Pak Ustaz, kita kan yang benar, dia pada begitu Pak Ustaz. Nah, justru pengakuan kebenaran itulah yang Rasulullah dan Allah tidak suka kepada kita. Ngaji sejalannya ngaji, tapi ketika kita melihat kemungkaran, tatalah hati kita, ya Allah, pada hari ini aibnya dia dibukakan oleh-Mu ya Allah. Mudah-mudahan saya jangan ya Allah. Ya Allah, makasih, alhamdulillah, aib saya enggak dibuka sama-Mu ya Allah. Jangan ketika ada orang di depan kita dibuka aibnya sama Allah, kita caci dia, kita maki dia, sehingga apa? Kita merasa diri kita paling baik, paling benar. Itu Rasulullah dan Allah tidak suka. Bapak Ibu semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk memasuki daripada tahun baru Islam, tahun baru Hijriah, hisablah diri kita sebelum hisab betulan akan datang kepada kita. Apa Pak Ustadz yang pertama? Yang pertama, hisab dalam rumah tangga. Seorang istri sebagai makmum, seorang imam, seorang suami sebagai imam. Imam adalah yang diikuti, makmum adalah mengikuti. Bagaimanapun kondisinya, kita wajib untuk taat kepada imam. Mau dalam rumah tangga ataupun dalam sholat ataupun dalam pemerintah, sekalipun dia zalim dalam pemerintahan, tetap kita wajib untuk taat, asalkan tidak menyuruh seorang imam tersebut berbuka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi taat selama kebaikan. Ibu bapak yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata ini ada, Bu. Ini hasil nanti ibu bapak bawa pulang, jadiin status nggak apa-apa nih. Punya WhatsApp, punya Bu. Jadiin status, Bu. Nanti dipikir aja gitu siapa ya. Hadiah terbaik apa yang kita miliki saat ini? Apa Bu? Hadiah terbaik apa yang kita miliki saat? Ibu punya apa sekarang? Suami ada? Itu terbaik. Anak? Itu terbaik. Rumah? Kontrak Pak Ustaz? Itu terbaik. Belum lunas Pak Ustaz, belum diubin, belum tembok, belum. Itu terbaik. Hadiah terbaik apa yang kita miliki saat ini? Dipikir terus. Hadiah
terbaik apa yang kita miliki saat ini. Kita punya apa? Ini hadiah terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Takdir terbaik. Ini ketetapan Allah, Bu. Takdir terbaik apa yang kita jalani saat ini. Hadiah terbaik yang kita miliki saat ini. Takdir terbaik apa yang kita jalani saat ini. Ibu ngaji, ini takdir terbaik ibu. Bapak ngaji sekarang, ini terbaik takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita sudah paham hadiah terbaik yang saya miliki pada saat ini, takdir terbaik apa yang saya jalani saat ini, wallahi kalau kita renungkan tidak ada yang namanya iri hati ataupun dengki. Tetangga beli mesin cuci baru, biasa aja hati kita. Tetangga bangun rumah lantai 2, 3, 4, kita biasa aja. Kenapa? Kita paham hadiah terbaik apa yang kita miliki saat ini, takdir terbaik apa yang kita jalani saat ini. Pak Ustadz, suami saya mah hitam banget Pak Ustadz. Tetangga saya ngeliatin putih, rajin, segala macam. Suami saya mah begini Pak Ustadz. Nah, karena tidak memahami hadiah terbaik apa yang kita miliki saat ini, takdir terbaik apa yang kita jalani saat ini, insya. Nah, itu pertama kata-kata. Yang kedua, Bu, ini ada yang pernah dizolimin nggak, Bu? Yang manggut sering ya. Bu, pernah dizolimin nggak sama laki? Hah? Enggak, ada lagi saya Pak Ustadz gitu. Pak Ustadz, zolim itu apa sih? Zolim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu namanya zolim. Pak Ustadz, suami saya ngasih sehari 25.000, dia zolim nggak? Enggak. Dia nafkahin semampunya. Ustadz, dia cuma ngasih 5.000 sehari, dia nafkahin gak? Nafkahin, dia gak zolim. Yang zolim itu apa? Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dia ngambil duit kita, ngasih ke bini kedua, itu zolim. Iya. Duit mah kita nyari duit banyak, diambilin duit kita, ngasih ke istri dua, itu zolim. Jadi zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kalau ibu, kalau bapak pernah dalam hatinya dizolimin sama orang, jangan sekali-kali bikin status, jangan sekali-kali ngebales, jangan sekali-kali kita lawan. Kenapa? Kita tahu caranya. Bagaimana? Kita punya dekengan pusat, Bu. Tahu dekengan pusat, Bu? Kalau bapak-bapak zaman muda tuh bantalan, Pak. Kita bisa berdiri tegar nih karena ada bantalan kita. Lu macam-macam sama gua ada polisi nih hukum, berani lu sama gua. Kita ngomong begini berani karena ada bantalan. Kita pernah dizolimi, kita pernah dicaci, kita pernah dimaki sama orang-orang. Bahkan kita nggak salah, kita dikecilkan. Ingat Bu, kita punya dekengan pusat, kita ngadu, kita gelar sejadah di depan Allah Subhanahu wa taala, kita ambil wudhu, kita sholat 2 rakaat, kita angkat tangan. Ya Allah, orang yang zolimin saya matiin aja ya Allah. Kekabul, Bu. Mau begitu, Bu? Nah iya, kenapa Pak Ustadz? Kok emang ada begitu hadisnya? Ada. Doa yang akan langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, doa yang langsung diijabah, Bu. Ketika saat turunnya, Bu, hujan. Makanya pada statusnya Allahumma shayyiban nafi'an, ya Allah, alhamdulillah hujan. Dikasih hujan mulu, ngeluh. Dikasih panas, nah akhirnya hujan bentaran. Allahumma shayyiban, bukan doanya doang tapi angkat tangan. Ya Allah, di rumah belum ditembok, belum diplester, belum di keramik. Ya Allah, kepengen banget kayak Raffi Ahmad. Ya Allah, rumahnya. Ya Allah, pengen punya pembantu. Ya Allah, saya capek bertahun-tahun rumah tangga. Ya Allah, gue udah pada gede, laki kita pulang-pulang. Ya Allah, asal rezeki ya. Kesian amat orang hidup gitu ya. Begitu angkat tangan tuh, ya Allah, ya Allah. Saat hujan turun doa yang banyak, Bu. Pak Ustadz, saya pernah ngelakuin kayak begitu, tapi doa saya nggak dikabul-kabul. Apakah Allah bohong? Allah sedangkan berfirman dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Doalah kepada Allah Ta'ala, pasti Allah akan kabulkan. Doa terbagi menjadi 2. Ada yang langsung dikabulkan, ada yang disimpan nanti untuk kita di akhirat. Ibu pasti pernah doa gini nih, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati
wa qina adzab. Ya Allah senengin saya di dunia. Saya nanya nih, udah seneng emang? Ibu doa bertahun-tahun, udah seneng belum? Gimana Pak Ustaz, geleng-geleng aja saya. Ibu udah doa bertahun-tahun, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah senengin saya di dunia. Wa fil akhirati hasanah. Dan senengin saya di akhirat. Di dunia ini ibu lagi proses disenengin sama Allah. Apa yang ibu doa itu kepada Allah belum tentu ketika Allah Ta'ala kabul ibu kondisinya seperti ini. Saya yakin nih ibu-ibu kalau udah pada pindah rumahnya di Medland Cibitung, saya yakin agak pada ngaji lagi. Jam 10 udah masuk kamar, ada AC, ada TV gede segede lemari, ada wifi-nya, ada handphone, ada pembantu mau masak. Mbak bikinin mie ya, begitu udah. Kenapa rajin di masjid sekarang? Karena itu Allah sedang proses untuk membahagiakan kita. Jadi sabar dulu. Jadi sabar dulu. Nah, yang kedua doa yang dikabul oleh Allah Ta'ala langsung, yaitu doanya ketika dua khutbah sholat Jumat pagi. Kalau ada khutbah Jumat selesai, yang khatib itu duduk, Bapak jangan diem baik. Bapak banyak doa. Butuh apa sama Allah? Doa. Butuh apa? Doa. Itu di khutbah kedua langsung diijabah sama Allah. Doa yang langsung diijabah oleh Allah Ta'ala langsung. Yang ketiga adalah doanya orang dizolimi. Bapak kalau dizolimin orang, ibu kalau dizolimin orang, langsung doa sama Allah. Jadi kalau ibu mau misalnya kepepet buat nggak punya utang, doa nggak dikabul-kabul, minta suami, ayah zolimin aku ya cepet ya, aku mau doa. Zolimin Pak. Pakai cara apa zolimnya Bu? Nggak pulang-pulang. Itu zolimin Bu. Asalkan ngabarin, insya Allah bukan zolim. Bapak-bapak semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Masuknya kita di hari raya, hari kebesaran kita, yaitu tahun baru Islam. Hasibu antu qabla hasab. Hisablah diri kita sebelum hisab betulan akan datang kepada kita. Ayo pelan-pelan kita hisab diri kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa kita yang satu tahun ke belakang. Allah ampuni dosa kita. Saya yakin Bu, orang kalau dalam hidupnya cinta sama Nabi Muhammad dan lidahnya basah karena bersolawat kepada Rasulullah, meskipun dia maksiat, meskipun dia pernah melakukan dosa terbesar, mau dia berzina, mau dia mencuri, mau dia durhaka kepada orang tua, tapi kalau dalam hatinya dia cinta sama Nabi Muhammad, lidahnya selalu basah bersolat kepada Rasulullah, wallahi nanti akhir-akhir sebelum dia wafat, insya Allah wafat husnul khotimah. Ini benar Pak, kejadian semua. Meskipun dia tabiatnya Allah Ta'ala sudah kasih jalan dia sebagai pencuri, sebagai pendosa, bahkan sehina-hinanya manusia, tapi dalam hatinya masih ada kerinduan sama Rasulullah. Dia cinta sama Rasulullah, dia mau membasahi lidahnya untuk bersolawat. Meskipun dia nanti meninggal, wallahi Rasulullah tidak akan diam. Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya tahu, bukan hanya jasad kita. Ini jasad kita yang tahu hanya manusia Bu. Dalamnya Allah dan Rasulnya. Untuk apa? Untuk kita semakin cinta kepada Rasulullah. Karena Nabi Muhammad mengatakan Al-mar'u ma'aman ahabba. Siapa orang yang meninggal nanti, ketika dia cinta sama orang tersebut, mau dia sama ulamanya, mau dia sama suaminya, mau dia sama Rasulnya, ketika dia meninggal sakaratul maut, Nabi mengetuk daripada malaikat Ijrail, ya Ijrail, coba lihat, tengok hatinya, dulu dia cinta sama siapa. Kalau dia cinta sama Nabi Muhammad, Rasulullah ketika sakaratul maut tersebut, Rasulullah hadir menjemput orang tersebut. Itu hadis sahih dari Rasulullah SAW. Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang meninggal tergantung bersama siapa dia yang dia cintai. Makanya kalau di kampung begini Bu, ada orang sakaratul maut ngomongnya ngelantur. Oh mama,
datang, mama udah datang itu, begitu. Padahal ibunya udah wafat kapan tahu, tapi ngelantur, ibu itu datang itu, bukain ya, ntar jam 10 jendela bukain, ibu mau datang, ibu tadi udah datang ya. Itu bukan bohong, Bu. Itu bukan bohong, kasat mata kita nggak bisa ngelihat, tapi itu kata Rasulullah SAW, al-mar'u ma'a man ahabba. Siapa orang yang meninggal, kalau dia cinta sama orang tersebut, nanti akan ditemani. Berarti itu orang yang meninggal cinta banget sama ibunya, atau dia manggil, mana tukang kredit mana ya, mana tuh, berarti dia cinta sama tukang kredit. Makanya hati-hati untuk masalah cinta ya Pak ya. Bapak mencintai istri, istri mencintai bapak, suami mencintai istri, istri mencintai suami. Insya Allah nanti meninggal bukan hanya di dunia tapi di surga bersama-sama. Mudah-mudahan dari tahun baru Islam ini, ayo semakin banyak kita ngaji, jangan merasa paling betul. Semakin kita banyak ngaji, jangan semakin betul, jangan merasa paling benar. Iblis, jin, setan, Azazil. Iblis ini punya nama, Bu. Yang berantem sama Nabi Adam sama Siti Hawa namanya Azazil. Tuh, itu dia pangerannya, rajanya Azazil. Nah, Azazil inilah yang menghasut semuanya pengikutnya untuk menggoda kita. Jadi jangan sampai Azazil ini ada di dalam diri kita. Azazil punya kesalahan satu, dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Kenapa? Karena satu, kesombongannya. Pinter dia Pak Ustadz. Azazil pinter Pak. Bisa ngaji itu Azazil? Bisa. Tanya orang-orang yang pada bisa ruqyah. Wah, mau pegang kepalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal qayyum. Diterusin, Bu. Allah lah, ngikutin dia. Allah. Jangan dikira Azazil Iblis gak bisa baca Quran. Bisa, pinteran dia sama kita. Tapi apa? Dia punya satu kesalahan, yaitu merasa dirinya paling benar atau paling benar. Jadi kita ngaji, semakin hati kita ditata. Ya Allah, saya dalam proses mengaji ada orang kesalahan. Bahkan gini, Bu, kalau ibu punya guru, ibu cinta sama guru kita, ibu berdoa begini. Ya Allah, saya cinta banget sama guru saya. Ya Allah, mudah-mudahan jangan tampakkan kesalahan guru saya di hadapan saya. Ya Allah, jangan tampakkan aib guru saya di hadapan saya. Ya Allah, kenapa? Takutnya hati kita nggak terima. Saat baik, saat benar, saat luar biasa guru kita naik, kita siapa itu? Guru saya. Tapi ketika aibnya dibuka oleh Allah Ta'ala, siapa tuh? Bukan guru gua, dia mah. Makanya kita doa apa? Ya Allah, mudah-mudahan jangan tampakkan aib guru saya di hadapan saya. Biar apa? Biar tetap hati kita masih teratur, menganggap guru kita adalah guru yang membimbing dunia dan akhirat. Yang namanya guru bukan malaikat. Guru pasti ada salahnya. Nah, ini mudah-mudahan dalam tahun baru Islam ini yang didoain tadi guru kita bareng-bareng, mudah-mudahan Allah Ta'ala kabul, amin ya rabbal. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita Pak untuk mengakhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Saya membimbing aja, ibu dalam hatinya istighfar ya, dalam hati bukan mulut ya. Ibu dalam hatinya, bapak dalam hatinya beristighfar.